diselamatkan dan yang selalu setia. Orang yang berbahagia beriman kepadanya, pada Yesus penebus, Tuhan Raja yang kudus. Hai di debata nasida napa sabab rohai, Yesus doto ida di banua ginjangi, sai maratua dosude dang nami parimuse. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita pada hari ini Kamis 27 Juni 2024, yaitu dari Yesaya pasal 49 ayat 25. Sungguh beginilah firman Tuhan, tawanan pahlawan pun dapat direbut kembali, dan jarahan orang gagah dapat lolos. Sebab aku sendiri akan melawan orang yang melawan engkau, dan aku sendiri akan menyelamatkan anak-anakmu. Alai songono dohatani Jehovah yang gonuaing, rapasom matutuha lakna terbuang sian nagogo, jalamalua tabataban sian halak pangarupa. Ai au mabadai akka nama badai ho, jala au paluahon akka anakmu. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kitab Yesaya ini ditulis dalam 3 kurun waktu, yaitu tahun 740 sampai 700 sebelum Masehi, masa pembuangan tahun 587 sampai 535 sebelum Masehi, dan masa pasca pembuangan sekitar 535 sebelum Masehi. Yesaya memberitakan penghukuman Allah atas kejahatan Israel karena bangsa Israel tidak hidup dalam kekudusan Allah. Dalam kitab Yesaya ini ada 4 nyanyian tentang hamba Tuhan. Pasal 42, 49, 50, dan pasal 52. Pasal 49 ini merupakan nyanyian kedua dari 4 nyanyian yang menceritakan tentang karakter, karya, dan pengalaman seorang hamba Tuhan. Dalam nyanyian pasal 49 ini kita melihat ada 3 peranan Tuhan yang dia gambarkan, yaitu ia telah memilih dan memanggil seseorang menjadi hambanya. Hak mutlak Allah untuk memilih dan memanggil seseorang untuk menjadi hambanya. Yang kedua, ia yang akan melindungi dan menyertai hambanya. Dan yang ketiga, Allah juga yang menentukan apakah tugas seorang hamba yang dipilihnya. Ada pepatah mengatakan bagai air di daun talas, tepat untuk menggambarkan orang yang pelin-pelan. Butir air di daun talas bisa bergerak kemana saja karena tidak menempel pada permukaan daun yang licin itu. Demikianlah orang yang pelin-pelan, yang terus berubah-ubah dalam pendiriannya dan perkataannya. Allah kita tidak demikian, dia tidak pribadi yang selalu berubah-ubah, tapi dia pribadi yang selalu tetap dan selalu setia. Sama seperti halnya Tuhan, sekali menentukan seorang menjadi hamba Tuhan dan menyertai dan memberkati, seperti itu jugalah Tuhan memilih umat kesayangannya bangsa Israel.
Dan Dia tidak ingin bahwa umatnya sebagai orang yang pelin-pelan dalam pendirian, mudah diombang-ambingkan, berubah-ubah, dan mudah digoyahkan. Allah mengkehendaki bangsa itu menunjukkan jati dirinya sebagai umat pilihan Tuhan, walau apapun yang terjadi di luar mereka. Allah tahu bahwa hambanya lemah sehingga Dia selalu menyertai setiap hamba Tuhan. Sama seperti Allah juga tahu bahwa bangsanya adalah bangsa yang lemah, tak berdaya, keras kepala, dan kerap sekali jatuh ke dalam ketidaktaatan. Namun Tuhan mengutus hambanya Yesaya untuk menghibur dan meneguhkan janjinya. Dia mengatakan bahwa sekalipun ada seorang ibu yang tega meninggalkan bayinya, tapi Allah tidak sekali-kali meninggalkan, tidak akan pernah meninggalkan umat kesayangannya, umat pilihannya. Dia akan tetap setia melindungi, menyertai, dan itulah cara Tuhan mengembalikan umatnya kembali kepada jati diri sebagai umat yang dikuduskan oleh Tuhan Allah. Allah berkata kepada umatnya melalui Yesaya, tawanan pahlawan pun dapat direbut kembali. Jarahan orang gagah dapat lolos. Sebab aku sendiri yang akan melawan orang-orang yang melawan engkau, aku sendiri yang akan menyelamatkan anak-anakmu. Itulah Tuhan kita. Allah yang akan selalu menyertai kehidupan kita. Oleh karena itu, melalui firman ini menyerukan kepada kita semua, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, jangan goyah di kala susah. Allah bersama kita. Teruslah berjuang, bangkit, dan teruslah mencoba berusaha. Saat kita merasa terkadang dalam perjuangan kita merasa sendiri, percayalah Dia tidak membiarkan kita hidup dalam kesendirian. Dan jangan juga seperti cerita tentang seekor gajah yang sudah terbiasa lama selalu diikat kakinya dengan rantai besi, maka yang tertanam dalam benak gajah itu adalah tidak akan mungkin dia lepas dari rantai besi yang mengikat kakinya. Sehingga saat rantai itu diganti dengan tali rapiah, gajah tetap bersikap sama seperti menghadapi rantai besi. Padahal mudah sekali dengan kekuatan gajah melepaskan dirinya dari ikatan tali rapiah yang mudah putus. Seperti itulah kita. Betapa berat pun persoalan, pergumulan kita, betapa berat pun resiko dari apa yang sudah kita perbuat yang tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Jangan tanamkan dalam benak kita bahwa kita tidak akan bisa selamat dan keluar dari persoalan itu, tapi tanamkan dalam hati kita bahwa dengan mengandalkan kekuatan Tuhan, kita akan dimampukan dan kita akan diperbaiki dari segala keadaan yang berat sekalipun. Karena Allah mengatakan bahwa tawanan pahlawan pun dapat direbut. Jarahan orang gagah dan orang-orang yang melawan kita, Dia sendiri yang akan berperang untuk melawan mereka dan menyelamatkan keluarga kita. Mari andalkan Tuhan dalam kehidupan kita untuk menghadapi pergumulan, persoalan yang berat. Sekalipun kita percaya bahwa di dalam Dia kita akan mendapatkan jalan keluar. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman yang Kau perdengarkan kepada kami. Sungguh indah firman-Mu menyatakan kuasa-Mu yang dapat mengalahkan, yang dapat menghadapi kekuatan orang yang kuat sekalipun di hadapan kami. Engkau akan melawan untuk menyelamatkan kami. Terima kasih atas penyertaan-Mu.
Terima kasih atas kasih cinta yang Engkau tetapkan untuk Engkau anugerahkan kepada kami semua umat pilihan-Mu. Mampukan kami Tuhan untuk selalu mengandalkan Engkau menghadapi segala pergumulan kami. Dan kami percaya dalam pergumulan yang berat sekalipun, tidak akan ada yang dapat mengalahkan kami sampai kami jatuh tergeletak. Tapi kami percaya Engkau akan selalu mengulurkan tangan-Mu untuk membangkitkan kami, agar kami boleh tetap kuat tegar menghadapi persoalan itu. Kiranya Engkau Tuhan yang menyertai jemaat-Mu. Engkau Tuhan yang selalu menyertai setiap jemaat-Mu untuk mengejar apa yang mereka harapkan, apa yang mereka cita-citakan. Dan Engkau yang memberkati setiap apa yang mereka sudah upayakan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Hai di debata nasida napa sabab rohai Yesus doto tombi ida di banua ginjangi sai maratua dosude dang nami